Praktikum Komputer Akuntansi Desa atau sering dikenal dengan basis aplikasi Syscoudes. Nah, apakah yang dimaksud dengan Syscoudes? Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau Syscoudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau sering disingkat dengan BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Syscoudes ini ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan aplikasi Syscoudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari untuk penggunaan aplikasi Syscoudes kepada Kemendagri atau perwakilan BPKB setempat. Login user. Nah, login user aplikasi menunjukkan level otoritas dalam penggunaan aplikasi, yaitu 1. Level operator atau untuk pemerintah desa. Yang kedua, level supervisor atau untuk pemerintah kecamatan. Dan yang ketiga adalah level admin atau untuk pemerintah kabupaten atau kota. Menu parameter. Yang pertama adalah data umum Pemda, dikelola oleh administrator atau satgas pada tingkat kabupaten atau kota. Pemerintah desa tidak diperbolehkan melakukan pengubahan atau penambahan tanpa izin dari administrator pada tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua adalah kecamatan dan desa, digunakan untuk melakukan penginputan data kecamatan dan desa yang terdapat pada kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang ketiga, referensi kegiatan. Nah, dalam menu referensi kegiatan ini digunakan untuk melakukan penginputan data bidang, subbidang, dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas 5 bidang, yaitu yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang kelima adalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Selanjutnya adalah referensi sumber dana. Nah, dalam menu ini digunakan untuk melakukan penginputan data sumber dana. Kode sumber dana diberi singkatan dengan 3 digit huruf. Jenis-jenis sumber dana terdiri dari 1. Pendapatan asli desa atau PAD, 2. Alokasi dana desa atau disingkat dengan ADD, 3. Dana desa atau DDS, 4. Penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah atau PBH, 5. Penerimaan bantuan keuangan kabupaten atau kota, atau disingkat dengan PBK. 6. Penerimaan bantuan keuangan provinsi atau PBP. Yang ketujuh adalah swadaya masyarakat atau SWD, dan yang terakhir adalah pendapatan lain-lain atau PDL. Kemudian, kode rekening APB Desa ini digunakan untuk melakukan pengelolaan data rekening APB Desa. Nah, di sini terdapat 5 level, yaitu yang pertama akun. Nah, akun ini ada kelompoknya. Di sini tertera dalam sebuah tabel. Ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan non-anggaran. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok. Yang ketiga jenis, yang keempat objek, dan yang kelima adalah rincian objek. Nah, apakah yang dimaksud dengan standar satuan harga? Nah, parameter di sini digunakan untuk memasukkan data standar harga yang dijadikan acuan bagi desa
pada saat menyusun APB desa. Lalu output kegiatan dana desa digunakan untuk menginput data referensi jenis output kegiatan dana desa beserta satuan yang dipakai dalam menyusun APB desa. Belanja operasional. Parameter belanja operasional digunakan untuk menentukan kegiatan desa yang termasuk dalam kegiatan belanja operasional. Selanjutnya adalah mapping korolari. Parameter mapping korolari digunakan untuk menghubungkan belanja modal dengan penambahan aset tetap pada laporan kekayaan desa atau LKMD atau juga sering dikenal dengan laporan aset. Setiap komponen belanja modal harus dapat dihubungkan dengan penambahan data aset tetap pada LKMD, sehingga otomatis terjumlah dalam LKMB pada saat ada realisasi belanja modal. Nah, ini sudah tergambarkan dalam tabel ini. Jadi dalam buku besar atau kas, itu ada rekening 53101, nama rekeningnya adalah belanja modal, pembebasan atau pembelian tanah. Nah, kemudian dihubungkan dengan buku besar akrual. Di situ ada sebelah debit, rekening 13101, itu nama rekeningnya adalah tanah kas desa. Kemudian sebelah kredit, rekening 31101, nama rekeningnya adalah ekuitas. Lalu rekening bank desa, yaitu setiap desa agar melakukan registrasi nomor rekening kas umum dana sebagai rekening penampungan rekening kas desa dengan mengisi nomor rekening dan nama bank tempat penyimpanan. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Nah, di sini kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan desa ini, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa, yang terdiri atas 1 sekretaris desa, yang kedua adalah KAUR dan KASI, dan yang ketiga adalah KAUR keuangan. KAUR itu artinya adalah kepala urusan ya. Nah, kemudian siklus pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi ada 1 perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah penatausahaan, yang keempat pelaporan, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban di sini disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektor. Nah, kita masuk di data entry. Nah, secara umum, menu data entry merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. Menu data entry dibagi dalam 4 kelompok, terdiri dari yang pertama modul perencanaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk merekam data umum desa, RPJM desa, dan RKP desa. Yang kedua adalah modul atau penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APB desa. Yang ketiga adalah modul penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APB desa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan, dan pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa, seperti surat permintaan pembayaran atau SPP, buku kas umum atau BKU, buku kas tunai, buku bank, buku pajak, buku panjar, dan kwitansi. Yang terakhir adalah modul pembukuan, merupakan kelompok menu dengan
dalam rangka menghasilkan laporan keuangan pemerintah desa yang meliputi laporan pelaksanaan anggaran APB desa dan catatan atas laporan keuangan desa atau CALK.